kepada siapa pernyataan ini. Karena di dalam Lukas pasal 4 ayat 8 dan Matius pasal 4 ayat 10, maka Yesus berkatalah ya kepada siapa? Kepada iblis. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Umi lari ke perjanjian baru. Bukan dari ke perjanjian baru. Bahas ke sana, Umi bingung lagi. Bukan. Ini ayat ini. Coba Pak Bombom lihat perikopnya. Nah, Umi coba cerna dulu. Ini kan hukum Musa. Paham. Iya, ini firman. Jangan lari ke perjanjian baru dulu. Nanti saya lari, Umi bingung lagi. Kan kita dari tadi sudah bilang kita bahas perjanjian lama. Kalau nanti lari perjanjian baru, nanti saya bongkar ayat per ayat. Ini nanti Umi lagi bilang lama lagi. Umi kan gak ada waktu nanti. Oke, kira-kira ini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ini firman Tuhan kan diberikan kepada Nabi Musa. Engkau ini kan Musa untuk mewakili bangsanya yang dikeluarkan. Kan bangsa yang dikeluarkan dari Israel, dari Mesir, bangsa apa? Umat apa, Umi? Bangsa apa? Yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Sebentar. Itu bangsa apa? Itu bercerita kalau tentang Exodus yang dari Mesir itu dari 75 keturunan dari Yusuf. Bukan bangsa Israel. Dia Kanaan. Iya, berarti bangsa Israel yang dikeluarkan. Iya. Yang keluarkan Nabi Musa. Terus hukum ini kan keluar dari bukan Nabi Musa, Pak. Itu keluarga daripada Yusuf. Yang 75 orang itu ayat tentang Exodusnya. Maksudnya Musa yang keluarkan mereka kan dari Mesir kan, yang membebaskan mereka dari perbudakan. Iya. Orang Israel ini. Nah, Mbak Umi kan bilang tadi 33 itu kan umat kudus belum tentu Israel. Makanya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membebaskan perbudakan dari bangsa Israel. Betul nggak, Mbak Umi? Betul toh? Betul nggak? Pertanyaan saya, hukum ini untuk siapa ini sebenarnya? Untuk kepada bangsa Israel atau kepada iblis atau kepada siapa? Kalau di dalam kitab yang Pak Bombom pakai, ini untuk iblis, Pak. Silahkan kalau tidak percaya klik tanda bintang, itu tanda korelasi. Pak Bombom, kenapa takut? Itu klik tanda bintangnya. Enggak, Pak Bombom, ini kitabnya Pak Bombom sudah memandu ini dalil ini, ayat-ayat ini kemana arahnya. Coba enggak. Umi mau minta tolong dulu Pak Bombom, klik tanda bintang. Larinya kemana ayat ini? Umi, Pak Bombom itu tidak pernah pakai tanda bintang. Itu bintang itu dari LAI. Kalau ilmu Iya. Jadi kitab yang dipakai sekarang kan dari LAI kan? Masa Umi bilang firman Tuhan ini bikin kepada iblis? Ini firman Tuhan, Umi baca dari ayat pertama dong Umi. Masa Umi bilang untuk kepada iblis? Ini kasih kepada Allah atas perintah yang utama. Ini Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel supaya jangan menyembah Tuhan selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti salah ya. Berarti ini korelasinya salah ya, kitabnya Pak. Bukan salah. Jangan Umi belajar korelasi kayak begini, larinya ke sini mati. Ya kan begitu Umi. Ini begini Umi. Itu adalah peringatan untuk iblis. Bukan untuk iblis ayat ini Umi. Ayat ini maksudnya, Umi kan pintar bahasa Indonesia. Umi coba lihatlah, engkau itu maksudnya umatku orang Israel ini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, melakukan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Itulah hukum 10 hukum Taurat Umi. Jadi Tuhan sudah sampaikan kepada Musa, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada iblis Umi. Maksudnya peringatan ini untuk iblis, Pak. Ini Umi bukan tidak ngambil dari iblis.
Berarti Ini kitabnya Pak Bom Bom salah ya. Jangan bilang Umi tolol, hei. Netizen Pak Bom Bom, jangan Umi bilang tolol karena ini dari kitab kalian. Salah gimana? Umi, aduh, Umi, ini bukan salah. Umi kan pintar bahasa Indonesia. Umi mungkin sekolah S1, ya. Berarti bukan Umi yang salah, kitabnya Pak Bom Bom yang salah. Bukan salah, mengkorelasikan. Umi yang salah mengerti. Maksudnya ini engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Demi namanya engkau bersumpah. Maksudnya ini tidak boleh menyembah ilah lain. Contoh, ini kan kita ulangan. Jadi jangan ada menyembah di luar bangsa Israel, Umi. Maksudnya begini. Nah, contoh, kita buka ya. Oke, paham. Umi hanya pengen tahu aja. Ya, santai umat. Jadi umat kudus itu begini, Umi. Ada di umat kudusnya. Pak Bom Bom. Sebentar, Pak Bom Bom, kalau Kristen itu ajaran kasih enggak? Sih tadi Pak Bom baru khotbah. Enggak, ini kenapa netizen Pak Bom Bom kok comberan semua mulutnya ya? Udah, Umi biarin kan Umi dengan Pak Bom Bom. Biarin aja, siapa tahu ada kan orang ada. Channelnya Pak Bom Bom kan banyak nonton, ada orang ateis, ada provokator. Kan mereka nggak usah. Berarti oknum ya? Oknum saja. Biarin aja. Pak Bom Bom kadang juga banyak dihina. oknumnya. Banyaknya oknumnya ya. Iya, banyak Pak Bom Bom dihina, banyak. Biarin aja. Nah ini Umi ya. Maka kan bangsa Israel kan dikeluarkan oleh Nabi Musa. Makanya engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Allah, Israel ialah anak-anak. Iya, Israel itu anak Allah. Ya. Maka mereka itu bangsa kudus. Makanya Umi di dalam ya. Jadi bangsa Israel itu mereka dilarang menyembah ilah lain, tidak boleh sebut nama lain. Ini makanya firman Tuhan keras katakan, di dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil. Jadi orang Israel tak pernah panggil nama ilah lain. Mereka panggil Hasem, Adonai, ya, tak pernah panggil macam minta maaf kami. Di Israel saya tak pernah dengar namanya Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah mereka panggil. Tapi sebentar, karena hukum ini gantian dulu ya. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-34 kalau tidak salah, Allah berfirman, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Ya, jadi pada saat Allah berfirman kepada Musyarabainu, Allah menggunakan bahasa kaumnya. Begitupun pada saat Allah berfirman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman menggunakan bahasa kaumnya. Jadi sudah jelas itu ya. Surah Ibrahim ayat 4. Iya. 34 bukan 4. Ya, jadi Allah itu tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Selamat malam. Jangan ada yang ganggu ya. Jangan ada yang ganggu. Saya kasih naik diam aja. Ini bukan berdebat. Ini kita diskusi sama ini. Iya. Ini tamu ya. Dia hanya bertanya. Saya ingin menjelaskan. Enggak. Saya enggak butuh penjelasan dari siapapun. Jangan. Diam dulu ya. Anda turun saja ya. Kalau saya udah peringatkan, Anda jangan kacau. Saya udah ngobrol sama Pak Bom Bom. Saya hanya mau berdiskusi dengan Pak Bom Bom. Yang lain tidak. Maaf ya. Jadi Pak Bom, di dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti itu, bahwa tidak akan kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya masing-masing, ya, dengan menggunakan bahasa kaumnya. Pada saat Allah menurunkan kitab untuk Nabi Musa Rabainu atau untuk Nabi Musa alaihi salam di Gunung Sinai, itu Allah menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa untuk apa? Supaya mereka mudah untuk menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah pada kaumnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Bani Israel atau bangsa Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Hashem, ya karena Hashem berbicara menggunakan bahasa kaumnya. Kalau misalkan
kepada Rasulullah, kepada umat Islam menyebut bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan para rasul atau para utusan Allah itu menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah kepada para pengikutnya. Begitu pun kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya kenapa Nabi Injil itu bertuliskan tulisan huruf asli daripada yang digunakan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sehari-hari. Beda tulisan secara perjanjian baru. Enggak. Kan enggak bisa Yesus perjanjian Isa baru. beda. Oh, Iya, kalau beda. Yesus dan Isa beda. Jadi Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Bukan. Boleh buka Yohanes, sebentar Pak. Boleh buka Yohanes 17 ayat 3 enggak di ini di kitab paralel? Enggak. Biar kita tahu dulu. Kita buktikan dulu. Boleh enggak Yohanes 17 ayat 3 kitab paralel? Umi cuma ambil satu ayat. Umi Enggak, sekarang lari bukan mau ngambil Iya. ayatnya, bukan mau ngambil ayatnya, Pak. Umi mau lari ngambil ke ayatnya. Yohanes. Umi lari ke Yohanes 17 ayat 3. Bukan mau ngambil saya ayatnya. tanya, iya, aku diutus kan, betul nggak? Bukan, ya tahu, semua pasti tahu ayatnya 17 Yohanes 17 ayat 3. Umi Tapi tahu nggak Umi- kalau ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai 18 sampai 20 itu tentang Umi tidak akan berbicara, bukan, Tentang Umi apa? tidak akan, sebentar Pak Bom, dengar dulu. Umi tidak akan berbicara mengenai ayatnya. Umi akan membuktikan apakah Isa Al-Masih itu sama Yesus itu sama apa beda. Pak Bom kan tadi bilang beda. Kita buka ya. Oke, kita buka. Oke. Ya. Oke. Saya ikut Umi ya. Nanti Umi saya tanya lagi di Yohanes Dari ya. kitab paralel, dari kitab Umi paralel. oke Yohanes toh? Oke Yohanes. Nanti saya tanya Kitab Umi lagi di paralel. Yohanes ya. Oke Kitab paralel ya. paralel. Oke nanti saya tanya Umi lagi ya di Yohanes ya. Oke. Oke Yohanes ya. Oke. Nih, oke silakan. Paralel mana Pak? Coba buka versi Celebirsnya. Di tahun berapa? Pasal 3. Iya pakai paralel Pak, supaya kita tahu itu apa namanya perubahannya. Umi, Pak Itu Bobot terjemahan Pak Bom, itu terjemahan. Lanjut Pak Bom. Bukan terjemahan. Sebentar ya biar Itu Umi terjemahan ejaan udah. Bukan ejaan ejaan lama. lama. Kalau kita lari ke selebar itu ejaan lama karena Iya, tapi di sana disebutnya Isa Al-Masih, bukan iya, Yesus. karena yang menerjemahkan itu Abdul Qadir Bunsi, orang Islam. Aduh. Sejarah. Udah. Bicara Sejak sejarah kapan saya. umat Islam menerjemahkan Dari mana? menerjemahkan Injil? Nggak butuh. Ada Nggak lain. butuh. Kali darah sabar. Sabar. Enggak, soalnya dia mau larikan ke selebar. Dia udah sabar. Selebar Nah, itu makanya ejaan udah, lama. diam. Iya, udah. Ya udah Umi, sabar ya. Mulut lo yang ini Udah, asli udah. otak lo. Sabar Umi. Makanya kita nggak tahu. Apalagi dengan Bicara, biarin. Jangan diganggu Umi, itu SWT itu. Jangan diganggu SWT. Saya cuma SWT mengingatkan itu. Pak Bobo. nggak ada umat Oke, Islam. Umi. Oke, Umi kan bicara ini. Oh? Saya mau tanya Umi dulu, Umi tadi kan mau bicara sama Pak Bobom, bilang Yesus sama dan Isa. Sama saya takut dia, Pak. Oke, Bukan kira-kira takut Umi kamu ngawur. Lidara itu bodoh. Nggak Udah. mau. Otak jangan, lu jangan. yang ngawur. Lidah Otak lu itu yang tolol. gurunya Pak Bobom, Otak lu gurunya Pak Bobom. dipantat. Ini Jangan. otak lu dipantat. Jangan. Udah aki-aki diam aja. Diam aki-aki. Ya. Kamu udah mau Nenek. diam. Nenek. Udah aki-aki lu. Pakai aplikasi. Otak lu dipantat dong. Udah lu kamu Udah. ada ilmu lu diam. Udah. Lu yang Gua udah bisa kafir. ngukur otak lu. Udah. Ya udah, Umi Udah ini. janji sama Pak Bombom, apalagi yang namanya si Lidara nggak mau Umi. Orang Ya goblok udah. Lidara itu. Ini Hati-hati. ini wanita tolol sekali.
Udah diam Jangan. lu. Kegatelan. Umi. Tante Umi. Saya mau tanya dulu. Umi. Udah lidara Tahu biarin. Di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama. Kalau Umi bilang Yesus itu Isa, saya mau tanya sama Umi. Isa itu lahir di mana? Awam kan sudah ke Israel. Saya mau tanya Umi, Isa lahir di mana menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, Isa lahir di Bethlehem. Kenapa? Ada Di Baitul. ada ayatnya. Ada. Ayat berapa itu di tulis Oke, Bethlehem ya? sebentar. Dia lahir di mana? Di bawah pohon kurma atau di mana kandang Di Bethlehem? bawah pohon kurma. Oh. Umi sudah ke Bethlehem nggak? Ke Bethlehem. Nah, dari tadi nanyanya udah ke Israel belum? Ke Bethlehem belum? Iya. Kan nggak penting-penting Kan Mbak amat. Umi cantik. Siapa tahu kan Pak Umi kan sama-sama Umi ke sana. Kalau Bethlehem itu Umi Aduh. kan Umi sudah ke sana. Umi jangan GR dong. Nggak ada kepentingan. Saya mau tanya Umi, udah. Gini aja, Umi, gini saya mau kalau tanya, Pak ya Bombom ajak saya mau wisata, tanya. udah Umi sampai di Mekah aja, Pak Bombom terusin ke sana. Iya. Saya mau tanya sama Umi. Umi kan bilang kota Bethlehem. Kalau di Al-Quran ada tulis Bethlehem di Papua. Enggak ada. Bethlehem Pohon tuh ada kurma pohon kurma. ada. Iya. Ada dong. Ada. Kalau di Pak Bob. Bethlehem ada pohon kurma nggak? Ada. Nggak ada, Umi. Nggak ada. Ada. Kali ke sana. Aduh, Jangan si ngecap. Dara ini ngomong mulu Jangan ini nih. ngecap. Nggak ada, Umi. Nggak ada. Nggak ada. Sebatang Nggak ada. kurma juga nggak ada. Bethlehem itu begini Umi. Bethlehem itu tanahnya 400 meter di atas permukaan air laut. Iya, tahu. Dia nggak bisa tumbuh kurma itu, nggak bisa. Kota, coba saya tanya Umi, Bethlehem itu namanya apa? Bethlehem. Apa? Artinya apa Bethlehem? Artinya aja tanya saya. Umi mungkin tahu Bethlehem artinya. Di Bethlehem ada pohon kurma? Ada. Artinya Bethlehem. Arti Bethlehem apa Umi? Ini kita bagi wawasan. Bait rumah dari apa coba? Sebentar sebelum Umi menjawab artinya. Bethlehem itu dari kata apa? Artinya aja dulu. Artinya apa? Bethlehem dari kata apa? Saya tanya Umi. Bethlehem artinya apa? Arti Bethlehem itu apa? Bethlehem. Oke, Umi akan kasih tahu dulu. Bethlehem artinya pokoknya depannya dari bait. Apa? Coba. Pakai pokoknya di sini. Enggak, kamu. Iya, kamu juga harus pakai data. Kamu juga harus pakai data. Kamu juga harus pakai data dari tadi kamu. Oke, oke, kita buka. Pak, buka kamera saya, Pak. Suruh buka kamera dia. Oke, data. Santai ya, nggak boleh marah-marah ya. Jangan marah-marah saya, Pak. Kita bicara tegas. Kita pakai otak, bukan pakai hati. Datamu mana? Buka. Data kamu mana? Ya, tunjukin. Kamu yang minta data, kamu tunjukkan data dong. Mana datamu? Data kamu mana? Mana data kamu? Mana? Buka Pak Bombom. Ada ini. Buka kameranya. Buka kameranya. Buka data apa? Buka kameranya. Mana datamu? Mana data lu? Buka. Kita lihat Apa di itu sini. data apa? Apa itu Ini data data apa? apa? Ini baca. Data Ini apa? baca apa? Ini Kamu baca mau apa? ngasih data apa? Ini Kamu mau baca ngasih- apa? Kamu Ini mau ngasih baca- data apa? Ini baca apa? Bisa baca Apa pakai itu mata tanah kan lu? suci? Tanah suci Iya apa? apa? Tanah suci apa ini? Di sini apa? Apa? Lihat. Hah? Lihat di sini Goblok, kok mau Israel. ngasih atau data bukan? data apa lu? Lu mau ngasih pantat data lu apa, di otak. goblok? Otak lu di pantat. Lu goblok. mau ngasih data apa? Ini Israel. Kaleng lu mau ngasih data apa maksudnya? Otak Tunjukin goblok. buku kayak begitu. Lu yang goblok. Oh, Ini kasih otak, goblok. ini data. Ayo, Lu mau ngasih data apa? ayo. Lu mau ngasih data apa? Ini apa? Mana Lu mau Bethlehem? ngasih Mana Lu mau ngasih Bethlehem? data apa? Mana Mana? Bethlehem lu? Mana? Mana Bethlehem lu? Apa Mana bedanya Bethlehem itu lu? dengan kamu
Mana yang kayak Bethlehem begitu. lu? Mana Bethlehem lu? Goblok. Tunjukin. Goblok lu. Manu Lu yang Udah kali Dara. Masuk kali Dara nggak pernah lihat pohon kurma di Bethlehem. dia Kan nggak ada di pot itu di depan gereja itu banyak kalau di pot ada. kurma yakin di dalam pot itu. yang lu maksud dah. Di dalam pot pakai pot. Di Google aja Udah tuh, tanya aja banyak dia kalau dia punya begitu. otak. Bukan kayak begini. Banyak pohon kurma di Bethlehem itu di depan gereja. Di dalam pot pot bunga itu. Lanjut nggak punya otak. Ngomong aja. Nggak level sama saya. Nggak level. Ayo. Nggak level. Perempuan Kurma di Bethlehem. ini nggak level. Diminta data lu malah nunjukin buku goblok enggak lu. Yang data Kurma di Bethlehem itu adanya di pot. Tahu nggak? Di pot bunga. data lu pakai otak. Kalau data tuh pakai buku. Data tuh pakai buku. Ya, data tuh pakai buku. Goblok. Monyet yang kayak begitu. Lu monyet. Lu yang monyet. Lu yang monyet. Ini mulai keluar. Turunin rumahnya Pak. Dua-duanya turunin. Dua-duanya turunin dah. Biar berantem Pak. Tamunya. Lu gua datang ke Ya. UI SWT. Udah saya dengar kau di mana-mana. Udah Umi sabar ya. Udah ya. Udah. Nggak punya data dia lanjut sama Apa jangan ada ribut dulu. ngoceh aja. Coba aja ditendang langsung keluar setan. Ayo, opung, semangat opung, kali Tidak dapat. boleh. Ayo, ayo. Enggak. Dia kan Yang ribut saya kasih turun ya. Minta maaf, yang ribut saya kasih turun ya. Umi. Enggak, Pak Bombom. Umi ini Dari tadi kita bilang sama Kak Bombom, saya mau hanya diskusi sama Kak Bombom. Tolong bantu Undang-undang. nah. Lonte itu. gua yang diundang, Kak Bombom yang undang gua. Goblok lu. Jangan Umi bicara nanti caranya itu diblokir lagi. Aduh, taruh ya. Umi darah tinggi. Sabar Umi. Apa lu? Masuk lu. Ya, gua kasih uang satu. Ya. Di dia masuk. Aduh, salam Rumah di Bethlehem. rumahnya mbahmu. Rumahnya mbahmu di Bethlehem. biar opung nanti saya dengan Umi Dini. Dia udah minta izin tadi sama saya. Kurang ngajar itu di mana-mana itu banyak kali mulutnya itu. Kurang ngajar. Yang nggak bakal kurang ajar kalau nggak digoblokin sama kalian. Kalian yang kurang ajar duluan, nggak tahu diri tua kalian. Ya, Tapi nggak bisa yang jawab. goblokin mulut lu Lu duluan. goblok, lu yang mulut goblok, lu. tahu nggak? Udah turun dulu. Aduh. Umi, udah cari. Ini ada kalang air lagi. Begini, Lanjut Pak Pak Bob. Bobom, Pak Bobom sama Umi, saya moderatornya baru ke pesawat lain. Naikkan Umi dulu, selu aja lah. Kau di sini bikin Oh, apa? jadi lu yang ngatur. Siapa lu? Biar mengedukasi. Takut kali kan? Nggak usah, lu nggak punya wawasan apa-apa, udah lu minggir deh. Di sini bukan kita berdebat. Umi saja, Umi diskusi sopan-sopan, kau datang bikin ribut. Emangnya ilmumu ada ya Aditya? Enggak, saya wasit aja lah. Saya moderator punya pesawat lain. Makanya. Saya kata dulu. Ini orang ada ribut, kau bikin ribut lagi. Ya? Nggak boleh ribut-ribut. Nggak boleh. Harus seru ini. Silakan Pak Bobom. Kau datang ke sini untuk apa? Hah? Mau ngatur orang. Kau kira orang berdebat? Bukan berdebat. Orang diskusi. Kan Umi Dini tidak bisa menjelaskan di dalam kitab Taurat mana yang dia belum ada datanya. Makanya Umi lari ke perjanjian baru. Perjanjian baru dia minta data terjemahan lama. Nah, kalau dia mau bicara terjemahan lama, Yohanes 17 ini dia mau tanya. Kan dia bertanya di Yohanes. Nanti saya mau bertanya di Yohanes. Kan adiknya tahu saya kan. Anda bahas di Yohanes, saya akan bertanya di Yohanes. Bertanya di Matius, saya akan tanya di Matius. Tahu buku begitu. Apa, Bob?
Yang Umi tanyakan tadi bukan masalah ayatnya, tapi kita akan membuktikan, ya kan? Akan membuktikan benar enggak kalau Isa alaihissalam, Isa al-Masih sama Yesus itu beda atau sama, begitu kan? Beda. Nah ini datang si Lidara mecak-mecak kudu kalau itu Beda. umat Islam yang menerjemahkan, ya makanya ayo kita Beda. sebentar, makanya kalau beda, ayo kita buka versi ini kita teman-teman ya, kitabnya Kristen nih. Kenapa menuduh umat Islam yang menerjemahkan versi Celeber? Coba buka. Kita akan berbicara di sini akan mencari kebenaran, bukan hanya untuk mencari kebenaran. Umi, Coba tunjukin aja Pak. saya ngomong baik-baik sama dia. Ya, Umi, ya kita di sini bicara sejarah. Kalau kamu mau bicara sejarah, ayo kita buka sejarah. Bagaimana Saya hanya kalau bicara sama Pak Bombong, udah saya cuma sebentar, saya cuma kasih tahu kamu bahwa versi Celeber itu adalah versi sejarah. Makanya kalau kita mau ke Celeber, kita bicara sejarah. Pak Bobo tidak paham sejarah. Saya ahli sejarah. Saya mau tanya dulu sebelum ke ND, sebelum ke yang lain-lainnya, apakah tidak melalui Celeber dulu, tidak pernah itu kita pakai Celeber? Justru kalau mengatakan makanya kita bicara sejarah dulu. tidak ada Bagaimana terbitanya Celeber. Jangan ngotot, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau kita ini pakai data, bukan omongan abang beca. Ya, oke, kita lihat Celeber. Pak Bom, Pak Bom yang ngomong sama dia, saya yang kasih datanya. Bicara Celeber. Sebentar. Silakan lanjut dulu, saya cari data, saya ambil datanya. Ya. Aduh, Umi Dini, jangan ribut dong Umi. Santai aja. Kan jangan diganggu. Umi dari tadi lagi diskusi anak sama Pak Bobo. Umi santai. Awas, Umi Jini jangan diganggu. Bisa jinnya bisa langsung keluar itu. Di mana-mana saya lihat mulut kau itu ya. Mulut kamu juga orang tua, Saya lebih lihat. otak kamu. Mulutmu itu. Ngomong seenakmu, membodoh-bodohin rakyat Indonesia kerjamu. Kerjamu membodohin masyarakat Indonesia. Anak-anak Indonesia kau bodoh-bodohi. Dengan ilmu pantat. Balik tema, back to topik dulu. Doang, lu cuma menang di gua doang. Otak lu nggak ada. Diam kau. Kalau Buka mukamu, tunjukkan mukamu itu. Kayak apa kau itu? Ini muka gue Cowok kau itu anjing. kayak apa? Ayo tunjukkan. Aki udah mau mati ya. Ini aku ngomong sama anjing apa sama jin apa ini? Emang lu anjing. Yesus bilang lu Ya anjing. kau. Emangnya namaku Muhammad. Emangnya namaku Muhammad. Turunin dua-duanya. Emangnya aku Muhammad. Emangnya aku nabimu. Pak Bom, saya kasih datanya Pak. Ini share screen. Emangnya aku nabimu ya. Pagi Share anjing. screen. Lu di sini lu cuma tim hore. Emangnya aku nabimu, anjingmu. Sorak lu. Ya, lihat Pak Bom, silakan. Silakan. Pakai otak di sini Pak Bom. Ya, silakan Pak. Ini sejarahnya. Oke. Umi Dini. Ini datangnya ya Umi Dini ya. Ya. Saya baca dari atas ya Pak Umi Dini ya. Pak Bobo ini gaptek di komputer. Jadi sama Umi Dini ya. Ya, jadi ini harus kita pakai data. Sebentar Pak. Iya. Memang Kita bicara pakai data Pak. iya. Pak Bom sambil nunggu aku bacain dulu yang versi Celeber ya. Bisa share screen itu. Boleh? Ini kan Biar Pak saya bantu. Selebor. Tunjukin selebernya. Oke. Kasih link aja Umi, biar saya bantu buka Umi. Kasih link aja. Oke, Pak Dit, bentar. Salam mempesona dulu Umi. Nggak apa-apa, Umi yang salam pesona.
Ini udah janjian Bang Adit sama Bom. Tadi kita chattingan, kita diskusi berdua aja. Ini badut-badutnya baterainya dicabut. Umi, jangan Umi, itu guru saya, lidarnya itu guru saya loh. Ini Pak, bacain Pak. Ntar dulu, ini baru Dia nggak level lah sama saya dia. Pak Bom Alah, baca ya. takut tuh. Ya, Pak Bom. Nih, sini ya, dibaca nih ya. Ini Pak, dibacain Pak. Yang pada tahun 1691 ya. Ya, baca Pak. Pada tahun 1691, 691. Umi bisa baca juga ya? Abad ke-16, abad Iya, ke-16 abad Pak. ke-16 ya. Seorang penerjemah bernama Dr. Misler Ledecker Ledecker. ya, menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Melayu tinggi atas permintaan POC yang melibatkan pakar bahasa Melayu yang juga beragama Islam. Kemudian tahun 1814, Mr. William Milner, utusan dari London Missionary Society merevisi terjemahan yang dibuat Dr. Misler Ledecker dibantu oleh Abdul Qadir Munsi yang beragama Islam. Pada tahun 1832, Terus seorang bernama Claudius Thomson juga ikut merevisi terjemahan Dr. Misler Ledecker, juga dibantu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Sumber dari buku mengenai Alkitab oleh Dr. Daud Haji, ini Haji ya? Iya, Susilo. Haji Susilo. Ya. PhD halaman 52 tahun 2001, terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Terus ke Bapak. Jelas kan? Oke, kita terus ya. Bagaimana bisa terjadinya penterjemahan Isa Al-Masih? Nah, kita bicara sekarang saya tentang tanya dulu, versi Celebes itu tahun berapa sih? tahun berapa? Tahun Celebes itu sih Tahun berapa? Silakan sih. Tahun berapa itu? Katanya antara adanya Islam dengan Kristen itu abad, kok bisa tanya nuduh Islam? Sebentar Pak Bom. Ini lagi kita baca sejarahnya. Iya, santai. Oke. Kita bicara sejarah dulu Pak. Ya, karena ini aku mau tanya dulu nih, Celebes itu tahun berapa sih? Ya, tahun berapa? Audionya di setting otomatis semua aja Umi Tanya bermasalah. Umi. Oh, jaringan Bang Adit. Iya, Umi ku jaringan, aditnya kau diam. Rewet aja aditnya. Jaringannya itu nggak benar. Aditya jangan ikut Dari tadi aku campur. tahu. Saya ini kan Umi juga lihat di itu sini. jaring. Ya Pak Bobo ya, angkat saja. Ini Pak Bom. Ini silakan Pak Bom dibaca Pak. Ya. Sesuai fakta dan data sejarah menyebutkan ketika Islam mulai diterima di Indonesia, saat itulah disebut Allah mulai tersebar dan pada abad 15 sampai 18 barulah masuk penginjilan dari Jerman. Jadi sudah lebih 200 tahun kata Allah atau nama pribadi yang bernama Allah ini dipakai di Indonesia. Penginjil dari Jerman tersebut antara lain Yosef Kam ke Maluku, Riedel dan Squad ke Minahasa, Valencin ke Sangir Talaut, Deninger ke Pulau Nias, Nomensen ke Tapanuli. Oh iya benar. Oke. Dan mereka Kita lihat penerjemahannya aja Pak. Nah ini Pak. Ini yang lebih lengkap. Ini contohnya nih ada nih ya. Bukti contohnya. Silakan Pak. pada tahun 691 seorang penerjemah bernama Dr. Michel Ledecker mencoba menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Melayu tinggi
atas permintaan VOC, tentunya Belanda ya, yang Ya. melibatkan pakar bahasa Melayu yang juga beragama Islam. Kemudian pada tahun 1814, Mr. William Milne, utusan dari London Missionaries Society, merevisi terjemahan yang dibuat Dr. Nisler. Itu tadi udah dibaca, Pak. Tadi udah dibaca nih, sambung.